Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Kembali dalam video kali ini saya akan melanjutkan katekese dari Yuket Populer Katekismus untuk orang muda dalam bagian-bagian selanjutnya. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan muda terkasih, kitab suci dengan teguh, setia, dan tanpa kesalahan mengajarkan kebenaran yang ditulis dengan ilham Roh Kudus. Kitab suci mempunyai Allah sebagai pengarangnya. Kitab suci tidak jatuh dari surga, atau juga Allah tidak mendiktekan kata-katanya kepada penulis manusia yang lalu menyalinnya. Namun Allah memilih orang-orang yang dengan kecakapan dan kemampuan mereka dibantu oleh Roh Allah sendiri menulis kitab suci. Yang ditulis dalam kitab suci adalah kehendak Allah sendiri. Melalui teks kitab suci, Allah berbicara kepada kita dan teks kitab suci diilhami Roh Kudus. Tulisan-tulisan Kristen asli yang sungguh-sungguh diilhami Roh Kudus telah ditetapkan menjadi kitab suci sejak abad keempat. Dan inilah yang disebut dengan kanon kitab suci. Kitab suci tidak dimaksudkan untuk menyampaikan kepada kita informasi sejarah atau penemuan ilmiah. Para pengarangnya hidup pada waktu dan situasi tertentu. Mereka membagikan gagasan-gagasan budaya dari dunia sekitar mereka yang sering juga diliputi kesalahan. Namun demikian, setiap hal yang harus diketahui manusia mengenai Allah dan jalan keselamatan termuat dalam kitab suci dengan kepastian yang tak dapat salah. Cara yang benar untuk membaca kitab suci adalah membacanya dengan sikap iman. Dengan kata lain, membaca dengan bantuan Roh Kudus. Di bawah bimbingannya, pesan Allah sampai kepada manusia. Kitab suci adalah sabda Allah, dan di dalamnya Allah berkomunikasi dengan kita. Pentinglah untuk sungguh-sungguh membaca sabda Tuhan ini. Tidak hanya mengambil ayat tertentu saja, lalu mengabaikan pesan secara keseluruhan. Menafsirkan keseluruhan pesan dengan tetap fokus pada inti dan misterinya. Membaca kitab suci dengan iman gereja. Kitab-kitab dalam kitab suci terdiri dari Perjanjian Lama 46 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya sebagai pencipta dan pemelihara dunia, serta sebagai pemimpin dan pembimbing manusia ciptaannya. Kitab suci Perjanjian Lama juga merupakan sabda Allah dan kitab suci. Tanpa Perjanjian Lama, kita tidak dapat memahami Yesus. Dalam Perjanjian Baru, wahyu Allah terpenuhi. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes merupakan inti dari kitab suci serta menjadi harta yang paling berharga bagi gereja. Di dalamnya Putra Allah menunjukkan dirinya dan menjumpai kita. Dalam Kisah Para Rasul, kita belajar mengenai permulaan gereja dan karya Roh Kudus. Dalam surat-surat yang ditulis oleh para rasul, semua segi kehidupan manusia
ditempatkan dalam terang Kristus. Dalam kitab Wahyu, kita melihat akhir zaman. Menjadi seorang Kristen berarti mempersatukan diri secara lebih mendalam dengan hidup Kristus. Gereja memperoleh hidup dan kekuatannya dari kitab suci. Di samping kehadiran Kristus dalam Ekaristi Kudus, tidak ada yang lebih dihormati oleh gereja daripada kehadiran Allah dalam kitab suci. Dalam Misa Kudus, kita mendengarkan Injil dalam posisi berdiri, karena yang kita dengar dalam bahasa manusia adalah sabda Allah. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita